Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Baiklah, pada video saya kali ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu dari keterampilan kepramukaan. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Aisyah, NIM 2019 143553 dari kelas 4N Program Studi PGSD Universitas PGRI Palembang. Jadi, untuk itu saya mohon izin kepada Bapak Dr. C. Haji Hendra Wijaya SAG MPDI selaku dosen pembimbing mata kuliah kepramukaan, dan kepada teman-teman yang saya sayangi, terima kasih karena sudah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan dan melihat video yang saya buat kali ini. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan salah satu dari keterampilan kepramukaan, yaitu keterampilan spiritual, yang mana keterampilan spiritual ialah sikap dan perilaku seorang pramuka dalam kesehariannya yang mencerminkan perwujudan pengamalan seperti contoh kaidah-kaidah agama yang dianutnya. Kita contohkan saja pada agama Islam ya teman-teman. Sebagai umat muslim, kita wajib menjalankan ibadah sholat 5 waktu, apalagi anggota pramuka. Meski terkadang seringkali berada di alam bebas, anggota pramuka tetap harus menjalankan kewajibannya, yaitu melaksanakan ibadah sholat 5 waktu untuk menyembah Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang sudah ada pada sila pertama, Tuhanan yang Maha Esa, bahwa Allah itu satu. Nah, sesekali mungkin ketika akan melaksanakan sholat pada alam bebas, anggota pramuka sulit menemukan air ketika akan melakukan wudhu. Maka itu tidak jadi alasan untuk tidak melaksanakan sholat, karena wudhu bisa digantikan dengan tayamum dengan cara menggunakan debu sebagai cara untuk bersuci atau tayamum. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan mempraktikkan tata cara bertayamum. Yang pertama, siapkan debu yang bersih. Gunakan debu yang berada di tembok, kaca, atau tempat lain yang dirasa bersih. Yang kedua, menghadap kiblat. Disunahkan untuk menghadap kiblat, lalu letakkan kedua telapak tangan pada debu dengan posisi jari-jari kedua telapak tangan dirapatkan. Selanjutnya, membaca niat. Dalam keadaan tangan masih diletakkan di tembok atau debu, lalu ucapkan basmalah dan niat sebagai berikut. Nawaitu tatayamuma listibahatis sholati lillahi ta'ala. Selanjutnya, usapkan kedua telapak tangan ke seluruh wajah. Berbeda dengan wudhu, dalam tayamum tidak diharuskan untuk mengusapkan debu pada bagian-bagian yang ada di bawah rambut atau di bulu wajah. Contohnya seperti ini. Hal yang dianjurkan adalah berusaha meratakan debu pada seluruh bagian wajah. Selanjutnya, yang kelima, telapak tangan menyentuh debu. Telapak tangan menyentuh bagian tengah, letakkan kembali telapak tangan pada debu. Kali ini, jari tangan direnggangkan, lalu ditengadahkan kedua telapak tangan dengan posisi telapak tangan kanan di atas telapak tangan kiri. Telapak tangan menyentuh lengan hingga siku, seperti ini. Rapatkan jari tengah dan usahakan ujung jari kanan tidak keluar dari telunjuk jari kiri atau sebaliknya. Telapak tangan kiri mengusap lengan kanan hingga ke siku, kemudian telapak tangan diputar untuk diusapkan juga sisi lengan kanan yang lain. Selanjutnya, telapak tangan mengusap dari siku hingga dipertemukan kembali ke jempol kiri. Mengusap jempol kanan, langkah-langkah tersebut pada tangan kiri. Selanjutnya, yang ketujuh, mengusap kedua telapak tangan. Pertemukan kedua telapak tangan dan usapkan di antara jari jemarimu seperti itu. Kemudian, membaca doa bersuci. Setelah tayamum dianjurkan juga sebagian ulama untuk membaca doa bersuci seperti halnya doa berikut. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Baiklah, di video kali ini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putri Gasanova. Saya mahasiswi dari Universitas PGRI Palembang dengan NIM 2019143554. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang keterampilan spiritual dalam pramuka. Di video ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah kepramukaan di bawah dosen pengampu Bapak Dr. C. Haji Hendra Wijaya, SAG MPDI. Baiklah, langsung simak saja ya. Nah, ada yang tahu tidak apa sih keterampilan spiritual dalam pramuka itu? Keterampilan spiritual dalam pramuka ialah keterampilan sikap dan perilaku seseorang pramuka dalam kesehariannya yang mencerminkan perwujudan pengalaman atau bagaimana cara kita untuk menerapkan atau mengamalkan kaidah-kaidah agama yang dianutnya. Nah, perlu kita ketahui keterampilan spiritual ini berlandaskan pada yang pertama, yaitu kaidah-kaidah agama yang dianutnya. Yang kedua, prinsip dasar kepramukaan. Yang ketiga, kode kehormatan pramuka. Dan yang keempat, yaitu Pancasila. Seperti yang kita ketahui, poin utama dari keempat landasan tadi yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di sini kita akan mengambil contoh pada agama Islam. Kita sebagai umat muslim tentu saja mempunyai kewajiban yang harus kita jalani, seperti halnya dalam ibadah sholat. Nah, dalam pramuka kita selalu diajarkan agar tetap melaksanakan ibadah sholat, walaupun kegiatan pramuka yang kita lakukan sering terjadi di alam terbuka. Mungkin kita sering mengalami kesulitan dalam hal berwudu, seperti halnya kita sulit dalam mencari sumber air. Tetapi kita kan juga bisa melaksanakan wudu dalam bentuk tayamum. Selanjutnya, banyak sekali suatu aktivitas-aktivitas yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti halnya kita selalu dianjurkan untuk berbaca doa terlebih dahulu sebelum melakukan sebuah aktivitas. Paling tidak kita melafalkan basmalah. Nah, setelah kita selesai melakukan aktivitas tersebut, kita bisa melafalkan hamdalah. Nah, di sini saya akan mencontohkan ketika kita ingin makan, tentu saja kita akan berbaca doa terlebih dahulu kan. Nah, itu dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Juga dapat kita amalkan dalam kegiatan pramuka. Sebelum kita melakukan makan bersama-sama, ada baiknya kita untuk membaca doa terlebih dahulu. Nah, begitupun juga dengan sesudahnya nanti, kita juga harus membaca doa sesudah makan. Contoh-contoh lainnya yaitu seperti kita sebelum masuk rumah kita berdoa terlebih dahulu, sebelum tidur berdoa terlebih dahulu. Nah, sama saja seperti halnya ketika kita misalnya kita ingin mendaki sebuah gunung, ada baiknya kita untuk berdoa bersama-sama terlebih dahulu agar tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sherly Meranti, NIM 2019 143561 dari kelas 4N Prodi PGSD
Universitas PGRI Palembang. Di sini saya, Sherly, akan menjelaskan keterampilan emosional dari mata kuliah Kak Hendra Wijaya, yaitu mata kuliah kepramukaan. Keterampilan emosional adalah suatu keterampilan cara mengekspresikan diri atau bersikap terhadap seseorang atau lawan jenis lainnya. Misalnya, saya sebagai anggota pramuka ketemu pembina saya yang lebih tua, saya akan menegur atau menyapanya dan mengucapkan salam pramuka ataupun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketika saya bertemu dengannya. Itu adalah suatu cara bersikap sopan dan santun kepada anggota atau pembina pramuka sambil mengekspresikan diri tersenyum terhadap pembina pramuka. Yang kedua, ketika saya sebagai pembina pramuka menemukan anggota pramuka tidak membawa atribut lengkap, di sini saya sebagai pembina yang tegas, saya akan menegurnya dengan mengajaknya bicara dan mengekspresikan diri bersikap marah supaya dia tahu kesalahan apa yang telah dia lakukan sehingga dia tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada kata atau salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, salam pramuka. Perkenalkan, nama saya Niswatan Aska, NIM 2019143527 dari kelas 4N Prodi PGSD Universitas PGRI Palembang. Baik, sebelumnya yang saya hormati kakak pembina Bapak Haji Hendra Wijaya SAG MPDI dan rekan-rekan adik-adik, kakak-kakak semuanya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang keterampilan manajerial. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kegiatan persami atau kegiatan perkemah Sabtu Minggu. Di sini ada 7 kegiatan persami. Yang pertama, upacara Hari Pramuka. Ketika kita sudah sampai di bumi perkemahan, sebelum kita memasangkan tenda dan perlengkapan lainnya. Yang kedua, senam pagi. Senam ini dilakukan jam 5:30 dan seluruh anggota dibangunkan untuk melakukan senam di lapangan dan menggunakan baju olahraga. Yang ketiga, menjelajahi alam. Menjelajahi alam ini biasanya diadakan hari kedua dari pagi sampai ke sore. Setiap regu mengirimkan 7-10 anggota untuk menjelajahi alam. Yang keempat, upacara api unggun. Upacara api unggun ini biasanya dilakukan setelah maghrib dan seluruh anggota pramuka dikumpulkan untuk mengelilingi api unggun yang berukuran api unggun tersebut. Yang kelima, hasta karya. Hastra ini diadakan untuk melatih keterampilan anggota pramuka, mulai dari membuat kerajinan tangan, misalkan dari kain, hingga kerajinan seperti gerabah. 6. Perlombaan. Misalnya ada perlombaan bermasak, menari, dan lomba yel-yel, dan lain-lain. Ketujuh, jelajah malam. Jelajah malam ini biasanya lewat setengah malam dan dibangunkan dari tidur yang nyenyak, lalu disuruh untuk menutupi mata. Sekian dari penjelasan saya. Kalau ada kata saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nia Natasha, NIM 2019143528 dari kelas 4N Prodi PGSD Universitas PGRI Palembang. Sebelumnya yang saya hormati kakak pembina saya yaitu Bapak Haji Hendra Wijaya SAG MPDI dan teman-teman kakak-kakak adik-adik semuanya. Di sini saya akan menjelaskan atau mencontohkan keterampilan fisik sandi AN. Nah, sandi AN itu adalah pengelompokan masing-masing huruf abjad yang menjadi pengganti huruf lain. Lebih tepatnya, huruf A sampai M diganti secara berurut dengan huruf N sampai Z.
Nah, sandi pramuka ini dibaca dengan kunci A sama dengan N. Nah, di sini saya akan menuliskan huruf abjadnya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, dan Z. Nah, huruf tersebut dicari berdasarkan penggantinya. Nah, contoh kata sandinya. Contoh kata sandi. Nah, di sini saya buat C, E, terus N, terus Z, H, X, dan N. Nah, kita cari ya. C, kata gantinya P. Kita tulis P, E, R, N, A, Z, M, H, nah, U, X, mana X? X berarti K, N, A. Nah, jadi kalimatnya pramuka. Nah, kenapa dapat pramuka? Karena dicari berdasarkan huruf penggantinya. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernawati, NIM 2019 143539 dari kelas 4N Prodi PGSD. Kali ini saya akan mendemonstrasikan salah satu materi kepramukaan, yaitu keterampilan fisik. Di sini saya memilih yaitu tali temali bagian cara pembuatan simpul mati. Nah, sebelum ke materi, saya berterima kasih terlebih dahulu kepada dosen pengampu kami, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Hendra Wijaya, Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam. Dan tidak lupa kepada teman-teman, kakak-kakak, adik-adik, saya berterima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Mengapa saya memilih simpul mati dalam materi ini? Karena simpul mati ini sangat bermanfaat sekali dalam kehidupan sehari-hari, karena dalam keadaan mendesak. Untuk lebih lanjut, cara pembuatannya, simak video selanjutnya. Saja kita ke cara pembuatan simpul mati. Yang pertama, kita siapkan bahannya, yaitu sumbu. Dimana di sini saya menggunakan dua sumbu. Yang pertama yaitu sumbu berwarna putih, dan yang kedua yaitu sumbu berwarna hitam dikombinasikan. Nah, mengapa di sini saya menggunakan dua sumbu? Supaya kita bisa membedakan apakah simpul yang kita buat itu benar atau salah. Nah, langsung saja ke cara pembuatannya. Yang pertama, kita ambil sumbu berwarna putih terlebih dahulu. Kemudian kita taruh sumbu warna hitam yang dikombinasikan ini di atas sumbu yang berwarna putih. Nah, membentuk seperti huruf X. Kemudian kita ambil sumbu yang berwarna putih ini, kemudian kita lilitkan di antara sumbu hitam yang dikombinasikan sehingga bisa membentuk sebuah huruf U. Seperti ini. Kemudian kita ambil sumbu yang berwarna putih seperti ini. Kemudian kita taruh di atas sumbu putih sumbu yang berwarna hitam dikombinasikan sehingga membentuk huruf X kecil. Nah, kita lilitkan kembali sumbu yang berwarna hitam ini ke sumbu berwarna putih sehingga membentuk seperti ini. Nah, tinggal kita tarik antara ujung berwarna putih dengan pangkal, dan juga sebaliknya, ujung yang hitam dan putih kita tarik bersama-sama
sehingga membentuk seperti ini. Dapat kita lihat di mana yang ujung antara sumbu yang warna putih itu di bawah dan sumbu yang berwarna hitam dikombinasikan itu di atas. Nah, berarti yang kita buat simpul mati yang kita buat ini benar. Ini itu saja cara pembuatan simpul mati. Semoga video ini bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Anissa Trifebriana, NIM 2019143546 dari Prodi PGSD kelas 4N Universitas PGRI Palembang. Di sini saya akan memperagakan bagaimana cara menerapkan keterampilan mengenal alam di pramuka dengan kakak pembimbing yaitu Haji Hendra Wijaya, SAG MPDI. Baiklah, sebelum kita mempraktekkan, ada baiknya kita terlebih dahulu tahu bahwa di kepramukaan ada berupa keterampilan kepramukaan. Keterampilan pramuka tersebut terdiri dari keterampilan intelektual, keterampilan mengenal alam, keterampilan sosial, keterampilan fisik, dan ada yang lainnya. Nah, di sini saya akan mempraktekkan untuk materi keterampilan mengenal alam dengan cara mengamati bagaimana matahari terbit. Di sini saya akan mengamati matahari terbit pada jam 6 pagi di lokasi yaitu di Sembawah di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Baiklah, jadi besok saya akan memulai untuk mempraktekannya. Nah, saya akan mempraktekkan materi keterampilan mengenal pramuka pada matahari. Hari ini jam 6:02 di Banyuasin, Sumatera Selatan, kita akan mengamati matahari. Kita lihat. Nah, di sini matahari terlihat cerah, ada kemerah-merahan dan sedikit kekuningan. Di dalam materi pramuka bisa dikatakan bahwa cuacanya akan cerah. Jadi saya take lagi sore ini. Dari pagi saya sudah melakukan percobaan untuk mengamati matahari yang sudah terbit. Bagaimana keadaan cuaca pada hari ini? Bisa kita lihat hari ini cuacanya cukup bagus, terang, terlihat ya, tidak hujan. Nah, jadi kemungkinan apa yang kita amati kemungkinan bisa terjadi benar. Tetapi apapun itu hanyalah ada ketentuan dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi baiklah, sekian dari saya. Apabila saya banyak kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zamratul Aini, NIM 2019143540 dari kelas 4N. Baiklah, di sini saya akan mempraktekkan keterampilan sosial yaitu dapur umum dengan dosen pengasuh Bapak Hendra Wijaya. Di sini saya akan mempraktekkan yaitu memasak sambal balado telur, tempe crispy, dan sayur sawi. Baiklah, adapun bahan-bahan dan cara memasaknya adalah sebagai berikut. Di sini saya zat tenaga menggunakan beras, zat pembangun menggunakan tempe dan telur. Zat pengatur saya menggunakan buah semangka dan sayur sawi. Selamat menyaksikan. Ini adalah bahan-bahan yang saya gunakan, ada cabai, bawang merah, bawang putih, tempe, sayur sawi, buah semangka. Yang pertama harus kita lakukan adalah merebus telurnya terlebih dahulu. Sayur sawinya pun kita rebus. Ingat ya, merebusnya jangan terlalu lama, nanti kandungan vitamin yang ada di dalam sayurnya pun hilang. Step selanjutnya yang harus kita lakukan adalah memasak nasi terlebih dahulu. Cuci berasnya hingga benar-benar bersih dengan menggunakan air yang mengalir supaya mencuci berasnya lebih maksimal lagi.
Lalu, ketika beras sudah dicuci, selanjutnya beras pun dimasak menggunakan kompor karena di dalam pramuka tidak ada yang boleh membawa magicom. Step selanjutnya adalah membuat adonan crispy dari si tempe. Bahan yang digunakan adalah tepung terigu, bumbu penyedap, dan air. Campurkan air ke tepung, aduk hingga merata. Ingat, adonan jangan terlalu kental dan jangan terlalu cair supaya hasil lebih maksimal lagi. Gunakan air es ya. Bila adonan tepung crispy-nya sudah merata, lalu kita baluri tempe-tempe dengan tepung hingga merata. Step selanjutnya adalah menggiling cabai untuk telur baladonya. Di sini ada cabai merah, cabai rawit, bawang putih, bawang merah. Haluskan bumbu-bumbu tersebut. Setelah bumbu telur baladonya sudah halus, step selanjutnya adalah kita menggoreng tempe crispy-nya. Menggoreng tempe harus dengan minyak yang panas supaya hasilnya lebih crispy lagi. Setelah menggoreng tempe, selanjutnya adalah kita menumis bumbu cabai yang telah kita haluskan tadi. Tumis bumbu hingga mengeluarkan aroma pedasnya. Bumbu telur baladonya yang kita tumis harus terus diaduk ya. Kecilkan api atau gunakan api yang sedang-sedang saja supaya tidak mengalami kegosongan. Kemudian masukkan air terasi dan air asam jawa yang sudah kita buat tadi. Aduk-aduk terus. Tambahkan sedikit air supaya lebih cair lagi. Kemudian masukkan telur yang sudah kita rebus dan telur yang kita goreng tadi. Aduk terus hingga bumbunya meresap sampai ke dalam telurnya. Kemudian jangan lupa tambahkan gula secukupnya agar telur baladonya lebih gurih lagi. Dan juga tambahkan garam secukupnya saja, jangan terlalu banyak ya, nanti keasinan. Kemudian aduk-aduk lagi telur baladonya supaya bumbu-bumbunya meresap lagi. Step terakhir adalah plating. Di sini ada tempe crispy, sambal telur balado, sayur sawi. Baiklah, itu dia video menampilkan keterampilan dari kepramukaan. Semoga video dari saya bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dalilun Hoirunisa, NIM 2019-143541. Ini saya akan menjelaskan tentang keterampilan sosial. Keterampilan sosial adalah keterampilan yang muncul atau karena dorongan kepeduliannya terhadap kebutuhan masyarakat, diantaranya keterampilan pertolongan pertama, diantaranya keterampilan tentang kesehatan lapangan. Di sini saya akan mengambil contoh orang pingsan. Adapun penyebab dari pingsan mendadak ada beberapa macam, tapi ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Bebaskan jalan napas, posisikan supaya leher dan kepala lebih tegak, sehingga aliran darah itu akan semakin lancar. Yang kedua, kita boleh memiringkan kepala dan leher penderita dengan catatan tidak ada cedera leher ataupun cedera kepala. Hal ini bisa berguna untuk mengeluarkan cairan yang ada di dalam rongga kerongkongan ataupun tenggorokan, supaya cairan tersebut tidak masuk lagi, menyumbat paru-paru dan menghambat jalan napas. Yang ketiga, kita boleh melonggarkan pakaian yang ada di area dada ataupun area perut. Misalnya ikat pinggang atau kemeja, kancing baju, atau bahkan untuk wanita, pakaian dalam yang ada di area tubuh, bagian dada atau bagian atas itu bisa dibuka supaya lebih rileks lagi. Kita bisa membantu mengembalikan aliran darah ke jantung dengan cara meninggikan kaki. Posisi kaki itu harus lebih tinggi daripada jantung, sehingga nanti aliran darah yang balik
kembali lagi ke jantung, itu akan semakin mudah dan semakin lancar. Yang kelima, kita bisa membangunkan penderita dengan memberikan rangsangan. Seperti yang pertama, kita memberi rangsangan suara, membangunkan dan memanggil namanya. Kita juga bisa memberikan bau-bauan seperti minyak. Yang keenam, kita juga bisa membangunkannya dengan air dan juga lap. Apabila penderita sudah setengah sadar atau sudah pulih kembali, kita bisa membangunkan dengan mengubahkan posisinya dari terbaring menjadi duduk, tapi jangan langsung berdiri. Kenapa? Karena ada yang namanya disebut hipotensi ortostatik atau tekanan darah yang turun tiba-tiba apabila dengan posisi yang tiba-tiba duduk menjadi berdiri. Nah, hal itu bisa kita cegah dengan cara kita bisa menyangga leher dan kepala pasien atau sandarkan agar tekanan darah tidak turun tiba-tiba. Itulah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Catherine Safira, NIM 2019-143543, kelas 4N, Prodi PGSD. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang keterampilan intelektual. Keterampilan intelektual dalam kepramukaan adalah pengetahuan daya tawar anggota pramuka yang biasanya diberikan lewat permainan atau kegiatan yang diberikan dengan orientering. Contohnya seperti yel-yel anggota PREMU, uji SKU, membuat kerajinan, praktik mendirikan tenda, dan yang lainnya teman-teman. Seperti kegiatan kepramukaan biasanya telah mengembangkan beberapa keterampilan sekaligus, misalnya saja seperti latihan rutin kepramukaan yang kita ketahui,